Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja dan pastinya tetap semangat untuk belajar matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang volume benda putar. Jadi materi ini masih termasuk dalam bab integral ya. Sebelum ke materi, buat kalian yang belum subscribe, yuk bantu subscribe, like, dan komen ya. Baik, langsung aja ke volume benda putar. Volume benda putar ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu volume benda putar mengelilingi sumbu X, kemudian volume benda putar mengelilingi sumbu Y, dan volume benda putar antara dua kurva. Yang pertama kita akan membahas tentang volume benda putar mengelilingi sumbu X yang ini ya. Bisa dilihat bersama-sama untuk gambar yang di sini. Ini adalah gambar volume benda putar mengelilingi sumbu X. Nah, yang ke atas ini sumbu Y, kemudian yang ke samping ini adalah sumbu X. Jadi, kalau mengelilingi sumbu X berarti benda ini harus mengelilingi sumbu X seperti ini ya. Jadi, kalau bentuknya seperti ini namanya mengelilingi sumbu X nih. Ini arah seperti ini artinya mengelilingi sumbu X. Sedangkan kalau ke sini itu namanya mengelilingi sumbu Y. Yang akan kita bahas sekarang adalah volume benda putar untuk mengelilingi sumbu X ya. Misalkan jika suatu bangun datar, kita anggap ini bangun datar ya. Bangun datar yang dibatasi oleh kurva, ini garis ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx. Kemudian dengan sumbu garis X, ini adalah garis X atau sumbu X. Dengan garis A, dengan garis A-nya ini, batasnya X sama dengan A di sini, dan X sama dengan B di sini. Maksudnya apa batasnya? Gambarnya dari titik A sampai titik B. Artinya X sama dengan A sampai X sama dengan B. Begitu ya. Kemudian diputar mengelilingi sumbu X. Jadi garis dari sini ke sini, kita buat bangun datar seperti ini. Garis ini akan diputar mengelilingi sumbu X. Maka bangun datar tersebut akan membentuk benda putar. Jadi garis ini akan membentuk benda putar ya ketika diputar mengelilingi sumbu X gitu. Jadi langsung aja untuk rumus volume benda putar mengelilingi sumbu X yaitu volume sama dengan Pi. Pi ini nggak perlu dihitung ya, cukup nanti hasil akhirnya tetap ditulis Pi. Pi integral dari A sampai B, artinya dari batas terkecil sampai dengan batas terbesar dalam kurung fx kuadrat. Jadi nanti garis fx-nya atau kurva fx-nya ini dikuadratkan, kemudian diintegralkan atau di dx-kan. Maka volume benda putar sama dengan Pi integral A sampai B, ini fx-nya kan sama aja, fx sama dengan y, atau y kuadrat dx. Gitu ya, itu untuk rumusnya. Jadi ini sama, cuma ini adalah yang di bawah ini adalah penurunan dari rumus yang di atas, yaitu penurunan dari fx itu sama dengan y. Oke, langsung ke contoh aja biar lebih jelas. Di situ contohnya sebuah kerucut terpancung dibentuk oleh garis y sama dengan x plus 2, sumbu x, kemudian x batasnya x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Artinya nih, ini dari 0 di sini sampai dengan si 2. Ini x-nya ya. Kemudian kerucut tersebut diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu x. Jadi ini diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360 derajat. Artinya kembali ke titik awal kalau 360 derajat. Kemudian hitunglah volume kerucut terpancung tersebut. Nah, ini sudah sangat jelas ya, bahwasanya ini sudah jelas fx-nya atau y-nya sama dengan x plus 2. Kemudian batasnya, kita lihat yang diarsir. Yang diarsir ini batasnya dari 0 sampai 2. Jadi nanti integralnya dari 0 sampai 2. Kemudian rumusnya itu y kuadrat. Y kuadrat. Sampai sini mengerti ya. Kemudian kita masukkan, di sini y-nya kan sama dengan x kuadrat ya. Jadi pi-nya tulis tetap pi integral 0 sampai 2, y-nya diganti dengan x plus 2 dikuadratkan dx. Nah, begini.
Nah, setelah itu, sebelum diintegralkan, kita harus menghitung terlebih dahulu, yaitu X plus 2 dikuadratkan. Sama dengan Pi integral 0 sampai 2. Bisa ya, kalau untuk mengkuadratkannya, kalau memang pakai cara lama, bisa menggunakan cara pelangi. Kemudian kalau pakai cara cepat, juga bisa. Masih ingat kan ya, cara cepat pengkuadratan? Jadi langkah pertama, X-nya dikuadratin, maka X kuadrat. Kemudian dikalikan semua. X dikali 2 dikali 2 sama dengan 4. X, kemudian 2-nya dikuadratkan sama dengan 4 dx. Sampai sini mengerti ya? Oke, lanjut. Setelah seperti ini, kita integralkan yang ada di dalam kurung ini. Berarti sama dengan Pi. Kemudian kita kurungkan aja biar lebih mudah. X kuadrat diintegralkan. Masih ingat kan? Rumus integral A xn dx sama dengan apa rumusnya? A per n plus 1 xn plus 1 plus c. Ini ya, ini harus diingat-ingat rumus integralnya. Berarti kalau seperti ini langsung aja 1 per, karena di sini angka 1 per 2 tambah 1, 3 ya. 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 per 2 x pangkat 2, karena di sini pangkatnya 1. Kemudian plus 4x, karena kalau konstanta diintegralkan maka menambah variabel. Tutup kurung, batasnya dari 0 sampai 2. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ini langsung aja disubstitusikan batasnya 0 dan 2-nya. Disubstitusikan dari batas yang tertinggi terlebih dahulu. Maka sama dengan Pi-nya tetap kita kurung besar, kemudian kurung yang pertama inti untuk mensubstitusikan yang X-nya sama dengan 2. Berarti 1 per 3, 2 pangkat 3 plus 4 per 2 ini sama dengan 2 ya. 2 pangkat 2 plus 4 kali 2. Gini ya, tutup kurung. Dikurangin dengan masukin X-nya sama dengan 0. 1 per 3 kali 0 pangkat 3 plus 2 kali 0 kuadrat plus 4 kali 0. Ditutup. Ya, sampai sini paham ya? Sama dengan Pi-nya tetap nggak berubah. Kemudian kita hitung yang pertama ini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi kalau diiniin, ini tambahin kaliin berarti 8 per 3 plus 2 kali 4 yaitu 8. Ditambah dengan 8. Kemudian tutup kurung dikurangi. Ini karena dikali 0 semua maka hasilnya 0. Yes, sama dengan 8 per 3 tetap ya. 8 tambah 8 sama dengan 16. Kemudian sama dengan ini kita samakan penyebut. Ini per 1. Jadi lebih enak penyebutnya yaitu 3. Maka ini tetap ya 8 per 3 ditambah di sini 16 dikali 3 sama dengan 48. Kemudian sama dengan Pi ditambahkan sama dengan 56 per 3. Ini ya. Nah, kemudian kita jadikan pecahan campuran. 56 per 3 itu sama dengan 18, 2 per 3 Pi. Nah, satuannya tulis. Karena ini volume, jadi satuan volume. Untuk ini kenapa bisa jadi 18 2 per 3 bisa kita hitung di sini. Kalau memang kalian lupa caranya, 56 dibagi 3. 56 bagi 3 yaitu 5 bagi 3 1. 1 kali 3 oke, dikurangin 2. 26 dibagi 3 sama dengan 8 yaitu 24 ya, dikurangin sisa 2. Kemudian maka hasilnya yaitu 18 yang di depan, kemudian sisanya di atas dan per 3. 18 2 per 3. Sampai sini paham ya?